والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap Syarah Mandhumah Ushul Fiqh wa Qawaidih karya Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaih. Kata beliau pada pantun yang keempat itu, antum lihat di situ, setelah beliau menyebutkan muqaddimah penyebutan siapa yang digelari dengan na'am barakallahu fikum, seseorang yang diberi karunia dengan jawami'ul kalim. Kita lihat qala al-mu'allifu asbahullah Muhammadil mab'uutsi rahmatal wara wa khari hadin li jami'i man dara, yaitu Nabi Muhammad yang diutus sebagai rahmat untuk apa? Al-wara, itu alam semesta. Namanya al-wara itu adalah apa? Alam semesta. Naam. Wa khari hadin, yang mana beliau adalah sebaik-baik petunjuk, li jami'i man dara, untuk seluruh orang yang apa? Yang memiliki ilmu dan mengetahui. Paham maksudnya? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat, kasih sayang bagi alam semesta. Mau insyaallah ya? Ayo kita lihat. Qala asy-syarihu asbahullah qaulu Muhammadin al-mab'uts. Muhammad huwa Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim al-Qurashi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa Muhammad alamun min asma'in nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Muhammad itu merupakan salah satu nama dari nama-nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walahu asma'un muta'addidah, dan beliau juga masih memiliki nama yang banyak. Al-Mahi, Al-Hashir, Al-Muqaffi. Ya enggak? Nama itu termasuk nama-namanya. Ahmad juga termasuk nama-namanya. Minha fil Quran, di antaranya ada dalam Al-Quran Muhammad wa Ahmad. Dalam Al-Quran cuma dua ini namanya, Muhammad dan Ahmad. Kalau untuk Muhammad ada berapa tempat kemarin? Ada 4 tempat ya. Nah kita lihat. Qala ta'ala Muhammadur Rasulullah dalam surat Al-Fatah. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul dalam surat Ali Imran. Mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Nah itu yang dalam surat As-Saff itu ya. Nah sekarang antum lihat itu, baru disebutkan dua itu ya. Muhammadun Rasulullah sama wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Ada lagi dua di mana? Al-Ahzab, ayo. Dalam surat Muhammad. Surat Muhammad ayat kedua ya. Al-Ahzab akhir-akhir itu, na'am. Wa ma unzila 'ala Muhammad. Kalau yang dalam surat Al-Ahzab itu maka Muhammadun aba ahadim rijalikum itu ya, ila akhir ayat. Intinya apa barakallahu fikum, di dalam Al-Qur'an Karim penyebutan nama Muhammad hanya di 4 tempat saja, tidak lebih dari itu. Adapun Ahmad 1 tempat saja. Naam. Wa subhanallah, maha suci Allah alladzi alhama Isa alaihissalam an yaqula Ahmad badalan min Muhammad. Maha suci Allah yang telah memberikan nama wahyu dan ilham kepada Nabi Isa alaihissalam untuk mengatakan Ahmad sebagai pengganti daripada apa? Muhammad. Li'anna Ahmada ismu tafdhilin yadullu ala annahu Ahmadun nas lillah, masyaallah. Karena Ahmadu itu apa? Isim tafdhil. Isim tafdhil yang menunjukkan bahwasanya apa? Rasulullah itu adalah manusia yang paling memuji, memberikan pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa ala annahu ahaqqun nas an yuhammad, dan bahwasanya beliau adalah manusia yang paling berhak untuk dipuji. Li'annahu yukhatab Bani Israil. Li'annahu yukhatib Bani Israil, dikarenakan posisinya di situ yang diajak bicara adalah Bani Israil, hatta ya'rifa Banu Israil fadlan nabi wa qadrahu qabla an yub'ats wa la yufaddilu alaihi ahadan. Tujuannya kenapa Nabi Isa alaihissalam mengatakan di hadapan Bani Israil bahwasanya akan datang nanti nabi yang namanya Ahmad, agar Bani Israil tahu keutamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan juga kedudukannya sebelum Rasulullah diutus, dan agar mereka tidak membanding-bandingkan, tidak melebihkan atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam na barakallahu fikum dengan seorang pun. Faham belum?
Jadi tujuan Nabi Isa alaihissalam mengajak bicara Bani Israil tadi itu, agar mereka faham, tahu bahwasanya keutamaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Jangan berat ya. Antum kalau dengar lafaz Muhammad bersolawat. Biasakan itu karena hukumnya adalah mustahab. Paham ya? Bahkan bisa tingkatan apa? Sangat-sangat dianjurkan. Jadi jangan sampai berat ketika mendengar lafaz Muhammad kemudian ucapan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dibiasakan. Naam. Kita lihat sini. Lafaz Muhammad di sini mufa'al li kasrati mahamidih alaihi salatu wassalam, ya kan? Ada alaihi salatu wassalam. Lafaz Muhammad mufa'al dikarenakan banyaknya pujian-pujian terhadap beliau alaihi salatu wassalam. Fa inna mahamidahu tafuqu mahamidin nas bikatsir. Karena pujian-pujian sanjungan-sanjungan beliau itu meninggi di atas pujian-pujian manusia dengan pujian yang sangat banyak. Faham belum? Karena pujiannya sangat luas dan sangat banyak. Naam. Al-mab'uts ay al-mursal, yaitu nabi yang diutus. Wal ba'ts huwal irsal. Ba'ts itu maknanya adalah irsal, yaitu pengutusan, diutus. Mursal itu yang diutus. Naam. Qala Allah azza wa jalla telah berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan." Dan sungguh kami telah mengutus setiap umat itu seorang rasul. Wal ba'its huwa Allah azza wa jalla. Kalau ba'itsnya, al-ba'its yang mengutus adalah Allah Subhanahu wa taala. Al-mab'uts makhluk. Paham ya? Al-mab'uts itu adalah apa? Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Qalu rahmatan lil wara. Rahmatan wara artinya apa? Rahmatan huna maf'ulun min ajlih. Ingat-ingat. Maf'ulun li ajlih. Seringnya diartikan apa? Karena atau dalam rangka. Paham ya? Seringnya diartikan karena atau ta'lil atau dalam rangka. Itu maf'ul li ajlih. Nah, jadi berkaitan dengan af'alul qulub seringnya. Berkaitan dengan perbuatan-perbuatan amalan hati. Rahmatan huna maf'ulun min ajlih. Amiluha al-mab'uts. Ini. Rahmatan ini mansub sebagai maf'ul li ajlih. Amilnya adalah mab'uts. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad melainkan dalam rangka sebagai rahmat untuk alam semesta. Mohon salah ya? Na'am. Fa huwa mab'utsun wa mursalun lirahmatil khalqi ay liyarhamallah al-khalqa bi risalatihi. Bahwasanya beliau diutus barakallahu fikum untuk memberikan rahmat terhadap makhluknya, maksudnya adalah Allah Ta'ala merahmati makhluk-makhluknya dengan sebab risalahnya, dengan sebab risalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-wara humul khalqu. Al-wara itu makhluk, alam semesta. Karena alam semesta ini makhluk kan? Antum termasuk alam semesta bukan antum? Apa itu alam semesta? Apa itu alam semesta? Definisinya disebutkan oleh Al-Imam Al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam matan Al-Ushul Tsalatsah. Apa itu alam semesta? Kalau sudah pernah hafal matanya tahu. Apa itu alam semesta antum? Naam. Wa kullu ma suwallahi fa huwa alam wa ana wahidun min dzalika al-alam, kata beliau. Semua yang selain Allah Ta'ala itu alam semesta. Dan aku termasuk alam semesta tersebut, kata Al-Imam Al-Mujaddid rahimahullah. Naam. Mahum salah ya? Jadi selain Allah Ta'ala alam semesta makhluk semuanya. Naam. Kita lihat. Kata beliau al-wara humul khalqu wa qad ursila an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ilal insi wal jinni 'amatan ila yaumil qiyamah. Dan sungguh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk manusia dan jin secara umum sampai hari kiamat. Wa kana khairuhu minal anbiya yub'atsu ila qaumi khassah. Dan dahulu selain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kalangan nabi-nabi yang ada diutus untuk kaumnya secara khusus. Nabi Nuh kepada kaumnya, Nabi Hud kepada kaumnya, Nabi Musa kepada kaumnya, Nabi Isa kepada kaumnya. Nah, kalau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kepada apa? Kepada umat semuanya, jin dan manusia. Paham ya? Jin dan manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin.
Jadi al-wara ini adalah apa? Alam semesta, jin dan manusia dan mencakup semuanya. Wa qaluhu wa khari hadin, hadhi sifatun li Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah sifat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. La syakka fi hadha, enggak diragukan lagi. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairul hudat. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Adalah sebaik-baik pemberi petunjuk. Paham ya? Nah, hudat ini jamak atau apa? Jamak apa? Bukan jamak muannas salim. Bukan ya, seperti qadi qudat. Nah, seperti itu, na'am. Hadi hudat. Fahuwa ahdan nas sabila. Maka beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah manusia yang paling bisa menunjukkan pada jalan yang lurus. Wa huwa aqwamun nas fi da'wati ila Allah azza wa jalla. Yang mana beliau adalah apa? Manusia yang paling lurus di dalam berdakwah kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa hadin ismu fa'il minal hidayah. Paham ya? Hadin itu isim fa'il dari hidayah. Wa hiya huna bi makna ad-dalalah. Ingat-ingat. Yaitu orang yang bisa memberikan hidayah, memberikan petunjuk. Hidayah apa? Ad-dalalah wal irsyad, bukan hidayah taufik. Adapun hidayah taufik di tangan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat. Wa laysa bi makna taufik, bukan maknanya hidayah taufik. Karena hidayah taufik Nabi kita pun enggak mampu. Nabi kita Muhammad SAW enggak mampu memberikan hidayah taufik. Coba buktinya apa buktinya? Pamannya Abu Thalib, bayangkan. Bertahun-tahun lama sekali mendampingi Rasulullah berdakwah, tapi sampai di akhir hayatnya pun apa? Disuruh mengucapkan kalimat la ilaha illallah enggak mau juga. Karena hidayah taufik di tangan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Li'anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yadullul khalqa ilal haq. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan makhluk, para makhluk ini kepada al-haq, kepada kebenaran. Wala yuwaffiquhum lil haq, dan tidak bisa memberikan taufik kepada mereka untuk menerima kebenaran. Seperti kita, antum berdakwah di masyarakat, dimanapun antum berdakwah, ini bisa memberikan hidayah yang sifatnya apa? Ad-dalalah wal irsyad. Tapi taufik tidak bisa. Lasta alaihim bimusaitir. Kamu tidak bisa menguasai hati mereka. Laisa 'alaika hudahum, bukan di tanganmu hidayah mereka. Mahum soalnya? Naam. Kita lihat. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman, idit taufiqu lil haqqi biyadillahi azza wajal. Dikarenakan ini ta'liliyah di sini. Idnya ta'liliyah di sini ya. Dikarenakan taufik itu untuk menerima kebenaran itu tangan Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan taufik untuk menerima kebenaran di tangan siapa? Di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah taala, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak akan mampu memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, akan tetapi Allah taala zat yang maha mampu memberikan hidayah kepada siapa pun yang Allah taala kehendaki. Hidayah apa ini? Hidayah taufik. Adapun dalam ayat yang sering antum dengar itu, nanti akan kita lewati juga, wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Hidayah apa? Naam, ad-dalalah wal irsyad. Naam, kita lihat di sini. Wal hidayah 'inda ahli ilm qisman. Hidayah menurut ahli ilm ada dua. Hidayah dalalah wa irsyad. Hidayah dalalah wa irsyad. Hidayah menunjukkan, mengarahkan. Antum kita bisa enggak mengarahkan? Bisa. Mengarahkan orang tua yang masih awam, diarahkan kepada kebaikan, ngajak istri agar mengenal dakwah salafiyah, dakwah Ahlus Sunnah, bisa mengarahkan, bisa mengajak, tapi memaksa tidak. Paham ya? Memastikan dia dapat hidayah tidak. Hidayah taufik tidak bisa kita pastikan. Di tangan Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Nah, cuman itu termasuk ketika kita berdakwah menempuh apa? Menempuh cara-cara agar dia bisa mendapatkan hidayah taufik. Karena hidayah taufik itu bukan berpangku tangan tapi dicari. Ya enggak? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Jihad dulu, bersungguh-sungguh dulu menempuh jalan Allah, baru diarahkan kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala, bukan berpangku tangan. Nah, seperti itu. Kita lihat. Wa hadhi takun lirrasul sallallahu alaihi wasallam wa li ghairihi. Yang seperti ini, hidayah mengarahkan, membimbing ini bisa untuk Rasulullah dan untuk yang lainnya. Antum bisa enggak kira-kira memberikan hidayah? Antum bisa enggak antum? Antum bisa enggak? Bisa. Tapi hidayah apa? Ad-dalalah wal irsyad, mengarahkan, membimbing. Jadi kalau berdakwah itu ya kita enggak boleh maksa, hanya menyampaikan saja. Diterima alhamdulillah, enggak diterima sabar. Nah, kita banyak-banyak berdoa, nasallaha an yahdiyahum misalkan seperti itu. Kama hiya lillahi ta'ala aidha, sebagaimana hidayah dalalah wal irsyad itu juga milik Allah taala. Wa min amsilatiha qaulul ta'ala, termasuk contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau
mampu untuk memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Ya, siapa ini? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa qaulu ta'ala wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami telah jadikan di antara mereka para a'immah, itu para panutan dalam agama, suri tauladan dalam agama yang bisa memberikan petunjuk. Nah, barakallahu fikum tatkala mereka bersabar. Itu petunjuk yang bentuknya apa? Ad-dalalah wal irsyad. Yang kedua, hidayah taufik, hidayah taufik. Wa hadhihi la takunu illa lillah. Hidayah taufik ini tidak ada yang milikinya kecuali hanya milik Allah taala. Jadi kalau berdakwah itu jangan memaksa. Paham ya? Enggak ada paksaan, itu enggak ada. Yang ada hanya arahan, bimbingan walaupun terulang-ulangan gitu caranya. Kita lihat di sini. Wa min amsilatiha qaulu ta'ala, termasuk contohnya adalah firman Allah taala, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau tidak akan mampu memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala zat yang mampu memberikan hidayah bagi siapapun yang Allah taala kehendaki. Idzan khairi hadin aidal, sebaik-baik manusia yang bisa memberikan petunjuk. Paham ya? Karena sebaik-baik petunjuk siapa? Petunjuk siapa, Akh Yusuf? Petunjuk, nah, sebaik-baik petunjuk ada petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebaik-baik ucapan Allah Subhanahu wa taala, wa khairul huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk ada petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karena petunjuk Rasulullah sumbernya dari apa? Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya, na'am, ahsan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Na'am, berikutnya. Qauluhu li jam'i man dara, ay man kana dha dirayatin wa ilmin, yaitu memberikan petunjuk, arahan kepada setiap orang yang memiliki apa? Dirayah wa ilmin, pengetahuan dan juga ilmu. Fa innahu ya'rifu hidayatan Nabi sallallahu alaihi wasallam lah, bahwasanya dia akan mengenal, mengetahui petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuknya. Amal a'ma alladzi a'mallahu qalbahu wa basiratah, adapun orang buta yang Allah Taala bikin buta hatinya dan juga barakallahu fikum bikin buta hatinya dan pandangannya, wal iyad billah, fa hadza la yadri an hidayatin nabi, maka orang yang seperti ini dia tidak tahu, dia tidak mengenal petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bal qad yunkiruha, bahkan bisa jadi dia mengingkarinya. Walidzalika qala ta'ala, oleh karena itu Allah Taala berfirman, wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin atsim, dan tidak ada orang yang mendustai kecuali apa? Setiap orang yang melampaui batas dan suka berbuat dosa. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin, apabila dibacakan ayat-ayat kami di hadapannya, seraya dia mengatakan ini lembaran-lembaran orang terdahulu. Paham ya? Naam, Allah musta'an. Kalla bal, sekali-kali tidak, bahkan rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, hati-hati mereka sudah terkotori, paham ya? Tertutup, terkunci. Naam, dengan sebab apa yang dahulu mereka lakukan. Allah musta'an. Hadza yaqulu 'anil Qur'anil 'azim alladzi fihi a'dhamu hidayah. Ini diucapkan tentang Al-Qur'an Karim yang di dalamnya adalah apa? Mengandung petunjuk yang paling besar. Innahu asatirul awwalin. Bayangkan ini. Dikatakan bahwasanya lembaran-lembaran orang terdahulu, kisah-kisah orang terdahulu saja. Fa'abtalallahu qaulahu biqauli kalla. Allah Taala menganggap batil ucapan tersebut dengan firman-Nya kalla, sekali-kali bukan, sekali-kali tidak. Fal illah innama hiya fi qalbi hadzal rajul, karena sebabnya pengingkaran ini terjadi adalah apa? Adalah sesuatu yang ada pada hati orang tersebut. Haitsu rana, terkotori, tertutup, tergembok, terkunci. Ala qalbihi ma kana yaksib, terkunci pada apa yang ada di dalam hatinya tersebut. Nah, barakallahu fikum, maksudnya hati tersebut terkunci, kemudian apa? Terkotori, kemudian juga apa? Nah, barakallahu fikum, sudah tidak suci lagi. Maka yaksib, dengan sebab apa-apa yang dulu dia lakukan. Maksudnya berupa pengingkaran dan juga yang lainnya. Nah, barakallahu fikum, cukup sekian dulu. Nasallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.